Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pertemuan ke-6 yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rendy Ariandayendi SMH. Nah, di pembahasan kali ini yaitu membahas mengenai perbatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Nah, di mana menurut Franz Magnus Suseno mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona dan pada sisi lain merupakan hal yang menakutkan. Nah, menurut Iver, kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedualisian eksistensian kekuasaan itu sendiri. Nah, kekuasaan itu sendiri adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Nah, cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan itu sendiri diantaranya adalah A. Moralitas atau religius, yang kedua ada etika, yang ketiga ada hukum memuat sanksi konkret. Nah, menurut Miriam Budiarjo mengartikan negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Nah, kekuasaan membutuhkan hukum untuk pertama, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh berkembang jadi kesewenang-wenangan. Nah, di sini kekuasaan dan hukum administrasi negara, di mana pengertian dan sumber kekuasaan negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak, atau yang disebut dengan power is an ability to do or act. Nah, menurut kamus hukum, kekuasaan itu diartikan suatu kemampuan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Nah, menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Nah, menurut G.D. Panca-Astawa, ada beberapa kekuasaan, yaitu merupakan kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan pihak lain. Kedua, terdapat di dalam suatu interaksi sosial. Ketiga, terdapat di dalam suatu interaksi sosial. Yang ketiga, itu mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat pada interaksi sosial. Keempat, mengandung aspek paksaan. Kelima, mempunyai maksud dan tujuan penyelenggara. Nah, sumber kekuasaan meliputi A. Kekuatan fisik, B. Kedudukan atau jabatan, C. Kekayaan, D. Kepercayaan atau keyakinan, E. Keterampilan atau keahlian. Kemudian di sini ada 5 paham kedaulatan, diantaranya dari paham kedaulatan Tuhan, di mana di sini dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Yang kedua ada paham kedaulatan raja dari Thomas Hobbes. Yang ketiga ada paham kedaulatan negara dari George Jennings and Paul Laban. Yang keempat ada paham kedaulatan rakyat, itu dari Jean-Jacques Rousseau, Jean-Luc Montesquieu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.